الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آيات عبرة للمتكبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang senantiasa memberikan curahan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada duanya, sehingga kita dapat melangsungkan rangkaian salat gerhana pada kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula khatib berpesan pada diri pribadi untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbekalan yang paling indah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman dan takwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 20 April 2023 kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu tanda dari kebesaran dan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fenomena gerhana matahari hybrid. Gerhana matahari hybrid ini adalah gerhana matahari yang dalam jalurnya mengalami dua fase sekaligus, yaitu fase cincin dan fase total. Fenomena semacam ini bukanlah seperti apa yang disangkakan dan diyakini oleh masyarakat dahulu, bahwa peristiwa alam semacam ini melahirkan mitologi di berbagai belahan bumi. Di negeri Cina kuno misalnya, orang percaya bahwa gerhana terjadi karena seekor naga langit membanjiri sungai dengan darah lalu menelannya. Itulah sebabnya orang Cina menyebut gerhana sebagai Qi yang artinya memakan. Di Jepang, dulu orang percaya bahwa gerhana terjadi karena ada racun yang disebar ke bumi. Untuk menghindari air di bumi terkontaminasi oleh racun tersebut, maka masyarakat menutup rapat-rapat sumur-sumur mereka. Lain halnya di Indonesia, khususnya di Jawa. Dahulu orang menganggap bahwa gerhana terjadi karena ada Batara Kala yang memangsa Batara Surya dan Batara Chandra. Batara Kala adalah dewa penguasa waktu, putra dari Batara Guru, sosok dewa yang menguasai tiga dunia: Mayapada, dunia para dewa atau surgawi; Madhyapada, dunia manusia; dan Arcapada, dunia arwah atau dunia neraka. Batara Kala dikutuk menjadi raksasa jahat lantaran mencuri air keabadian di surga yang bernama Tirta Amertasari. Atas kejadian itu lantas ia dilaporkan oleh Batara Surya, yaitu dewa matahari, dan Batara Chandra, dewa bulan, kepada Batara Guru. Lalu Batara Guru murka dan menggunakan senjata cakranya untuk menghukum Batara Kala, sehingga terpisahlah antara kepala dan badannya. Namun karena Batara Kala sempat meminum sedikit air keabadian tersebut,
sehingga kepalanya menjadi terus hidup dan ia menaruh dendam kepada Batara Surya dan Batara Chandra, dan bersumpah akan terus mengejarnya dan memangsanya. Kemudian Batara Guru memerintahkan penduduk bumi untuk membuat banyak suara-suara setiap kali terjadi gerhana, guna membantu Batara Surya dan Batara Chandra terlepas dari tenggorokan Batara Kala. Maka kemudian di beberapa daerah ramai-ramai memukul kentongan pada saat gerhana untuk menakut-nakuti dan mengusir Batara Kala. Demikian halnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Gerhana dikait-kaitkan dengan kejadian tertentu di bumi, seperti adanya kematian atau kelahiran seseorang. Kepercayaan ini dipegang secara turun-temurun sehingga menjadi keyakinan umum masyarakat di zaman dulu. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari. Pada saat yang sama putra beliau bernama Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia. Sebagian orang lantas menghubung-hubungkan, sebagian orang lantas mengait-ngaitkan peristiwa alam tersebut dengan kematian putra beliau. Mereka beranggapan bahwa peristiwa gerhana adalah karena alam ikut berduka cita atas kematian putra Rasulullah SAW. Semua kepercayaan di atas adalah mitos dan takhayul semata, yang salah satu penyebabnya adalah karena pengetahuan masyarakat tentang alam semesta masih sederhana, dan jiwa mereka masih diliputi oleh keyakinan paganisme atau penyembahan kepada para dewa. Lantas ketika itu beliau berkhutbah dan bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya tidak mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian melihat gerhana, fad'ullaha, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shallu, dan dirikanlah salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara misi Islam adalah melenyapkan mitologi dari keyakinan manusia. Mitologi adalah kepercayaan yang bersemayam dalam jiwa masyarakat yang tidak memiliki dasar nalar dan wahyu. Dahulu orang Romawi memberi nama hari-hari mereka dengan nama dewa-dewa yang mereka sembah dan mereka agungkan. Sunday, hari Minggu, hari untuk menyembah dan memperingati dewa matahari. Monday, hari untuk menyembah dewa rembulan. Tuesday, hari untuk menyembah dewa Tiwes atau dewa perang. Wednesday, hari untuk menyembah dewa Wooden atau dewa kebijaksanaan, kemenangan, dan kematian. Thursday, hari untuk menyembah dewa Thor atau petir, dewa untuk menciptakan badai dan petir. Friday, hari untuk menyembah Dewi Freya atau Dewi Cinta dan Pernikahan. Saturday, hari untuk menyembah dewa Saturnus, yaitu putra dari dewa Jupiter, Zeus, dalam mitologi Yunani kuno. Kemudian Islam melenyapkan mitologi itu dengan memberi nama hari-hari berdasarkan urutannya. Ahad, hari pertama. Isnain, hari kedua. Sulasa, hari ketiga. Arbi'a, hari keempat. Khamis, hari kelima. Al-Jumu'ah, selain hari Jumat, itu maknanya adalah hari berkumpul, dan Sabat, hari Sabtu. Seluruhnya berdasarkan urutannya kecuali hari Jumat. Jum'ah berarti berkumpul, di mana orang-orang berkumpul untuk sholat Jum'ah, mengingatkan kita akan hari di mana kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Demikianlah dalam masalah gerhana ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bulan dan matahari adalah benda-benda langit, seperti benda-benda langit pada umumnya dan lainnya, yang merupakan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah, yang merupakan ayat-ayat kauniyahnya berupa fenomena alam. Peristiwa gerhana ini semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Momen gerhana matahari ini menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun kepada Allah,
beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih dalam suasana di penghujung Ramadan sekarang ini. Kiranya hal ini menyadarkan kita akan kelemahan, keterbatasan, dan tak berdayaan kita selaku hambanya yang lemah dari Tuhan yang Maha Kuasa atas makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.